udah kelihatan gitu, makanya baru sependek ini dia udah pengen cukur lagi. Sebetulnya kalau tekniknya benar sih nggak akan timbul garis, tapi trimmer ini mempermudah gua supaya meminimalisir. Cek tes 1 2 3. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gua akan nunjukin rambut customer gue yang tadinya kayak gini jadi kayak gitu. Nah, pokoknya simak aja video ini. Gue akan nunjukin kayak gimana cara gue ngelakuin potongan ini. Oke? Tapi sebelumnya kayaknya intro dulu lah ya. Oke teman-teman, langsung aja lah kayaknya ya. Langsung aja gue ceritain kayak gimana gue motong rambut customer gue kali ini, yang sebetulnya masih pendek, tapi karena rambutnya tebel dan keriting, dia udah pengen cukur lagi. Dan kayak langsung aja gue ceritain ya. Nah, ini di tahap awal adalah gue buat yang namanya baseline teman-teman, atau garis dasar. Garis dasar ini gue pakai guard nomor 2 teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan, disitulah gue buat garis dasar, dimana garis dasar ini adalah area dimana gue akan buat fade atau gradasi di bagian samping dan belakang. Nah, jadi garis dasar ini adalah areal lah ya, areal dimana nanti gue buat gradasinya yang memudar, tentunya fade kali ini. Ya, kalian bisa perhatikan sebetulnya rambutnya masih pendek bagian atasnya, tapi gue kerjain dulu samping dan belakangnya. Kali ini gue buat fade. Dan langkah berikutnya setelah garis dasar, gue akan buat namanya guideline teman-teman, atau garis pandu. Yes, garis pandu. Gue mulai dari belakang kayak gini untuk patokan ke depannya. Tapi gue buatnya guideline-nya nggak terlalu tinggi kali ini. Artinya nggak connecting guideline di samping dan belakang. Artinya putus. Nah, kalian bisa perhatikan sangat rendah sekali. Karena kenapa gue buat rendah? Untuk menyesuaikan panjang kepalanya teman-teman, panjang kepala belakangnya. Makanya kalau gue buat guideline-nya terlalu tinggi, nanti jadinya akan kepalanya tampak panjang. Makanya kali ini guideline-nya gue buat terlalu rendah. Nggak terlalu juga sih, agak rendah. Oke, setelah gue buat guideline, nah kali ini gue buat yang namanya middle line atau garis tengah teman-teman. Garis tengah ini gue pakai guard nomor 1. Tentunya leveringnya close. Nah, 3 garis ini memang gue buat leveringnya close ya teman-teman ya, atau levelnya ke atas, tutup. Pasti teman-teman paham lah ya. Nah, kayak gitu sudah ada 3 garis, baseline, guideline, dan middle line. Langkah berikutnya ngilangin garis tersebut. Nah, kali ini gue hilangin middle line-nya dulu, karena tadi buatnya pakai levering close. Maka untuk ngilangin middle line-nya, gue pakai levering open teman-teman. Dan ya sudah selesai, middle line-nya sudah hilang. Dan lanjut ke langkah menghilangkan guideline. Nah, guideline ini lebih ke apa ya, patokan dimana antara habis dan gradasi. Nah, makanya gue mulai dengan levering open kali ini. Kira-kira ada area gradasi atau transisi nanti antara razor, karena bawahnya nanti akan gue straight razor. Nah, jadi gue harus buat transisi di situ. Nah, kali ini gue mulai dengan levering open dan gue lanjut dengan levering close. Kayak gitu, dan tetap gue menyisakan sedikit rambut sebagai area transisi nanti. Nah, area transisi itu akan gue hilangin pakai trimmer nantinya. Nah, kayak gitu ya. Kira-kira kalau kalian nggak paham, silahkan tuliskan aja lah pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, ini gue lagi pakai guard nomor setengah teman-teman, sebagai cross check aja. Kalau memang ada yang ketinggalan, akan lebih mudah kalau gue pakai guard nomor setengah. Nah, levering open tadi biasanya menyisakan sedikit garis-garis. Nah, ngilanginnya pakai
guard nomor setengah kayak gue lakukan kali ini, sambil cross check, sambil ngilangin, sambil gue ulang-ulang supaya gradasinya lebih maksimal dan lebih memudar. Oke? Thank you ya buat teman-teman yang masih menyimak sampai di sini, terutama buat teman-teman yang baru gabung nih di video gua atau di channel gua. Thank you banget buat teman-teman yang baru gabung. Sepertinya gua nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol apa? Tombol like dan subscribe, karena untuk mendukung seorang anak banyak ya. Kayaknya kalau teman-teman yang udah lama biasa gabung paham lah ya, dan gue yakin teman-teman yang baru gabung pun paham lah. Ya, seperti itu. Ketik tombol like dan subscribe. Oke, lanjut. Nah, seperti yang gue bilang tadi, di area transisi ini gue pakai yang namanya trimmer Kimi Buddha. Nah, disitulah area dimana transisi, karena di bawahnya nanti akan gue kerok pakai straight razor atau gue shaving ya teman-teman. Nah, jadi mesti ada transisi karena akan timbul garis kalau dari straight razor dan clipper. Sebetulnya kalau tekniknya benar sih nggak akan timbul garis, tapi trimmer ini mempermudah gua supaya meminimalisir akan terbentuk garis barunya teman-teman. Jadi trimmer Kimi Buddha ini sangat membantu untuk membuat transisinya. Oke, lanjut ke kali ini gua straight razor, gua shaving di bagian samping dan belakangnya. Nah, kayak gitu. Tipnya seperti biasa, tangan kiri narik kulitnya supaya merentangkan kulitnya, dan tangan kanan mengontrol kemiringan dan tekanan. Ingat ya teman-teman, mengontrol kemiringan dan tekanan. Nah, itu sih cara gue yang biasa gue lakukan. Gue tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui ya teman-teman, karena ya video ini gue menceritakan bagaimana langkah-langkah gue motongin rambut customer gue ini yang tebal ikal, dan dia nggak suka kalau ikalnya udah kelihatan gitu, makanya baru sependek ini dia udah pengen cukur lagi. Tapi cukurnya masih bisa stylish. Nah, makanya kali ini gue sarankan sampingnya fade atau atasnya bisa gue sebut faux hawks pun bisa lah ya, karena ada jambulnya nanti teman-teman. Nah, sudah selesai. Rambut bagian samping dan belakang udah jadi fade di situ, dan gue lanjut ke rambut bagian atas. Nah, rambut bagian atas kebetulan customer gue nggak pengen dipotong terlalu banyak. Artinya ini hanya maintenance aja setiap bulan. Jadi ya customer gue ini rutin motong. Bisa dibilang rutin, setiap sebulan sekali potong, dan dia modelnya kayak gini. Artinya gue hanya memaintain bentuk yang ada, karena nanti bagian atasnya bisa gue sebut faux hawks modelnya. Tapi nanti judulnya enaknya apa ya? Rambut keriting tebal tapi tetap keren. Ya nggak sih? Nanti gue tulis judul kayak gitu lah ya. Oke, kayak gitu gue tinggal ngurangin aja ujung-ujungnya pakai teknik clipper overcomb, dan tentunya nanti gue kasih gunting sasak hanya di bagian ujung-ujungnya aja teman-teman. Nah, kayak gitu penampilannya. Nah, bagian depannya perlu gue shape up karena memang tipikal rambutnya di bagian depan itu butuh dan perlu di shape up. Nah, artinya nggak semua rambut bisa dibentuk bagian depan ya teman-teman. Dan andaikan dibentuk pun hanya seminimal mungkin, karena itu sangat riskan sekali kalau gua potong terlalu dalam. Beberapa hari kemudian dia akan tumbuh dan pasti ganggu karena areanya di bagian depan, dan kalau customer gua ngaca pasti ganggu banget si shape up di bagian depannya tadi. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Ya, bagian ujungnya gue sasak dan hampir selesai kayaknya. Setelah ini akan gue tanyain, gimana nih bang? Mantap kayak. Ya iya, karena gue udah tahu. Dia cuma bilang bang kayak biasa, udah lah, ya udah langsung gue buat potongan kayak gini. Artinya ya kalau udah selesai gue tinggal tunjukin kaca untuk supaya dia kayak gini, supaya dia ngelihat bagian belakang, dan oke, nice. Gue cuci dan lanjut. Kali ini gue styling. Hampir selesai. Kali ini di tahap finishing teman-teman. Kayaknya nggak ribet-ribet amat lah ya buat styling kali ini. Pokoknya tinggal dikeringin, diaplikasikan produk dan jadi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke.
sampai di sini saja gue ngisi voice overnya. Pokoknya nanti gue kasih tampilan sebelum atau sesudah, atau nanti gue kayaknya pengen kasih video closing apa enggaknya. Jangan di skip teman-teman. Pokoknya simak video ini sampai terakhir, sampai akhir. Dan gue thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai di sini. Thank you dan thank you banget. Oke. Bye-nya nanti deh. Thank you. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi rambut customer gua kali ini nggak terlalu panjang tapi tebal, ikal. Dan dia biasa rambut bagian samping dan belakangnya itu tipis. Jadi kalau udah numbuh, dia udah pengen potong lagi. Akhirnya kali ini gue bikin fade samping dan belakangnya. Oke. Thank you teman-teman udah nonton video sampai di sini, dan gue Didi pakai Y bukan pakai I. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah dan menyinggung atau tidak berkenan. Maafin lah, ya nggak? Dan apa lagi ya? Seperti biasa. Bye.